pembelajaran, seperti biasa peserta didik itu masih kelihatan tegang dan belum rileks, Bu, karena mungkin ya seperti itu dihadapkan dengan adanya banyak kamera perekam, karena ini siswanya baru lagi, Bu, kalau kemarin kelas 5, sekarang kelas 6. Tetap kalau seperti itu kelihatan tegang dan tidak rileksnya masih tetap ada, Bu. Kemudian ketika siswa di awal ketika diskusi di awal ketika diskusi mengerjakan lembar kerja yang pertama, yaitu untuk menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah, itu kegiatan diskusinya belum terlihat, Bu. Mereka seperti masing-masing mengerjakan LK-nya. Jadi asik sendiri, Bu, disuruh berdiskusi tapi mereka mengerjakannya sendiri-sendiri, seperti itu, Bu. Kemudian di akhir ketika menarik kesimpulan itu peserta didik masih belum berani untuk langsung menyampaikan pendapatnya, jadi harus saya pancing dulu, harus beri clue dulu. Jadi akhirnya banyak kesimpulan yang disampaikan dibantu oleh guru gitu, seperti itu kendalanya, Bu. Oke. Ya, jadi tapi sudah sejauh ini permasalahan tersebut dapat terselesaikan ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, Bu Ida, menurut Bu Ida kemarin itu pembelajarannya apakah sudah mengimplementasikan HOTS dan juga TIPEK? Sudah, Bu. Di mana HOTS-nya, di mana TIPEK-nya? TIPEK-nya ketika siswa dan juga saya memanfaatkan itu ya, Bu, smartboard. Itu siswa juga menulis di papan tulis di smartboard, itu mereka sangat asik karena mereka mencoba bisa menulis di smartboard itu, Bu. Mungkin itu hal baru juga. Kemudian HOTS-nya itu gimana, Bu? HOTS-nya yaitu ketika pembelajaran yang mereka melakukan sendiri, Bu, seperti tadi di IPA mungkin, Bu, seperti itu. Gimana? Di praktek, melakukan praktek, kemudian mereka berdiskusi dengan temannya untuk mencari, contohnya mencari komponen-komponen listrik yang saya tunjukkan dulu ya, Bu, dari baterai yang saya bawa kemudian dibongkar, tapi saya tidak memberitahu bahwa komponen ini adalah baterai, komponen ini adalah lampu, saya tidak memberitahu, hanya saya menyampaikan bahwa dari baterai yang dibongkar ini terdapat 4 komponen, ini komponen yang ke-1, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat gitu, Bu. Kemudian mereka mencari sendiri apa nama komponen tersebut dan fungsinya untuk apa. Jadi mereka menggali dari pemahaman sendiri, baru saya memberikan penguatan, mungkin seperti itu. Oh, jadi untuk fungsi-fungsinya bukan Ibu yang menjelaskan ya? Bukan, Bu. Tapi mereka berdasarkan praktek sendiri itu ya? Iya, praktek sendiri, pemahaman sendiri, baru setelah semuanya menuliskan ke depan dari nama komponennya apa, fungsinya untuk apa, baru saya memberi penguatan dan meluruskan supaya tidak terjadi miskonsepsi seperti itu. Oh gitu. Oke, alhamdulillah Bu Bu Ida kegiatannya berjalan dengan lancar gitu ya. Tetap untuk mudah-mudahan kendala-kendala teknis, kendala-kendala pedagogis juga kedepannya semakin terminimalisir dan pembelajarannya bisa berjalan dengan efektif. Efektif di sini pembelajarannya bisa berpusat kepada anak gitu ya. Kemudian HOTS dan TIPEK-nya juga harus diintegrasikan gitu ya. Serta semua tujuan pembelajaran itu yang terpenting dapat terkuasai oleh siswa. Gitu ya Bu Ida ya? Iya, Bu. Iya, amin. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Ida. Saya ke Bu Susi kembali. Bu Susi, sudah bisa mendengar suara saya? Ya Bu, alhamdulillah jaringannya Bu. Oke. Tadi malaman. Oh gitu. Tadi sana Bu, saya ini lupa tadi. Ini tadi sampai masalah Bu, saya ada baru 2 masalah tadi. Masalah yang selanjutnya. Laptopnya Bu, sebentar Bu. Oh oke. Nggak bisa diklik apa-apa ini Bu. Ampun, sebentar Bu. Iya Bu. Udah.
Oh, udah Bu, tadi udah sampai 3 masalah. Yang masalah yang ketiganya, waktu diskusi, jadi masih ada saja siswa yang kurang aktif Bu waktu ditanya gitu Bu. Jadi harus selalu kita yang memberi clue gitu Bu. Tapi ketika Ibu memberi clue, mereka bisa menjawab. Sebagian ada mungkin anak yang sudah paham ya Bu bisa. Tapi untuk anak-anak tertentu diberi clue juga ya seperti yang colohok sebagai seperti itu Bu. Masih ada anak hanya ada satu tapi Bu enggak itu Bu. Oke. Ya, semua gitu ya. Nah, apa namanya? Tapi menurut Bu Susi tadi kita ini lagi ya, runtut lagi. Pembelajaran yang paling menarik, yang paling menurut Bu Susi ini merupakan hal yang luar biasa yang telah dilaksanakan itu pada kegiatan mana Bu? Pada kegiatan praktek IPA-nya Bu. Oh, praktek IPA. Kegiatan praktek IPA-nya itu seperti apa Bu? Praktek penerapan apa kemarin sifat-sifat cahaya. Yang 4 sifat itu yang cahaya dapat dibiaskan, kemudian cahaya merambat lurus menggunakan lilin, kemudian ada 3 buah karton yang diberi lubang, kemudian anak bisa melihat dengan lubang itu lurus, kemudian ketika satunya digeserkan maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Anak sangat antusias dengan percobaan-percobaan seperti itu Bu. Oke. Jadi ini ya berkaitan materinya tuh tentang sifat-sifat cahaya ya? Iya, sifat-sifat cahaya Bu. Oke. Nah, menurut Ibu, apakah lebih efektif pembelajarannya dengan menggunakan praktek ataukah misalnya ya sudahlah disampaikan secara langsung saja gitu? Kalau menurut saya hasil kemarin siklus 2 ya Bu, saya rasa sangat efektif menggunakan praktek seperti itu karena kita tidak harus memaparkan materi terlebih dahulu. Saya cuma memberikan 4 clue sifat-sifat cahaya, kemudian mereka menunjukkan dengan 4 percobaan itu mana yang termasuk cahaya dapat dibiaskan, kemudian mana cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan. Anak di akhir bisa menyimpulkan dengan 4 percobaan itu mana yang termasuk keempat sifat cahaya seperti itu, kemudian saya memberikan penguatannya supaya tidak terjadi miskonsepsi seperti itu. Oke, ya. Jadi lebih bagus seperti itu. Nah, menurut Bu Susi nih, pembelajaran HOTS dan TPEK-nya sudah dilaksanakan atau belum? Sedikit banyaknya sudah sih Bu, menurut saya hostnya itu terletak di praktek ketika anak tidak diberi dulu pemahaman secara lebih tentang sifat-sifat cahaya, hanya diberikan clue-cluenya itu saja, anak kemudian mencari sendiri, mempraktek sendiri, kemudian mencocokkan seperti itu. Kalau secara kasarnya Bu, mana yang termasuk sifat cahaya yang 1, yang 2, yang 3, yang 4 berdasarkan 4 percobaan itu. Kemudian tipeknya saya tampilkan PPT, itu mungkin salah satu termasuk tipeknya Bu. Oh gitu ya. Yeah. Oke. Ya mudah-mudahan nanti HOTS-nya itu bisa ditingkatkan kembali ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya lebih menantang kembali ya Bu Susi ya. Iya Bu. Siap. Oke. Nah untuk permasalahan yang paling menurut Bu Susi, nah tadi kan ada permasalahan teknis ya berkaitan dengan video yang suaranya tidak terdengar gitu ya. Mudah-mudahan yang kedepannya itu tidak terulang kembali ya Bu Susi ya, agar kualitas videonya juga bisa jauh lebih baik kembali gitu ya. Kemudian permasalahan pedagogis yang menurut Bu Susi paling paling krusial. Pedagogis Bu, pada saat pembelajaran. Saya rasa tidak terlalu krusial Bu, tidak ada yang terlalu. Oke. Tapi menurut Bu Susi, apakah pembelajaran yang kedua ini lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang pertama? Alhamdulillah Bu, menurut saya lebih baik karena ini adalah anak-anak saya kelas 4 Bu. Kalau kemarin kan kelas bawah, kelas 2 gitu Bu. Oke, jadi lebih baik ya. Sip. Ya. Terima kasih Bu Susi. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak Bu, cukup. Terima kasih. Oke, sip. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ya Bapak dan Ibu. Iya Bu, ya, terima kasih. Oke. Yang selanjutnya saya ke bentar. Yang selanjutnya Bu Ida sudah, Pak Ridwan. Ya Bu. Gimana Pak Ridwan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permasalahan ada beberapa Bu ketika kemarin
Eh, dari mulai ini dulu Pak, apakah rancangannya ini sudah sesuai dengan pelaksanaan sudah sesuai dengan rancangan? Itu yang pertama. Kemudian hal yang menarik, yang positif, baru yang ketiganya itu adalah permasalahan. Kalau untuk pelaksanaan, saya kira sudah sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat, Bu, sesuai dengan langkah-langkah, kemudian urutan-urutannya juga saya kira sudah sesuai apa yang sebelumnya saya rancang, kemudian saya diskusikan juga di forum ini. Kemudian hal-hal yang menarik, karena di situ saya kontekstual. Pertama, ketika saya mengajar materi PKN, di situ saya mengambil simulasi yang menggunakan sapu lidi. Nah, di situ juga anak antusias dan lebih paham ketika saya mengumpamakan makna persatuan dan kesatuan. Awalnya anak bayangan mereka kan banyak yang sampai persatuan kesatuan itu seperti apa gitu ya. Kemudian setelah saya umpamakan menggunakan sapu lidi, disimulasikan dan beberapa anak mempraktekkan, alhamdulillah antusias dan mereka ternyata saya tanya memahami apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian dengan materi yang kedua selanjutnya yaitu di SBDP, di situ ada materi mengenai pola lantai. Nah, kemudian untuk lebih memahami, kebetulan saya mengajak anak untuk mempraktekkan salah satu tari dari Sumatera Barat. Kemudian saya mencontohkan meskipun ya diraba-raba lah, saya juga bukan ahli nari gitu ya. Tapi alhamdulillah beberapa anak terutama yang perempuan mereka mencoba mempraktekkan dan ya meskipun variasi gerakannya sangat banyak sekali, sangat kompleks, tapi ya anak segitu mah saya lihat sudah lumayan kompak meskipun ya belum begitu kompak karena memang tanpa latihan dan tidak ada sebelumnya tidak pernah mempraktekkan gitu ya. Nah, jadi anak juga antusias dan senang. Kemudian jadi paham bentuk-bentuk pola lantai. Karena di tari indang itu kan pola lantainya garis lurus. Jadi anak tahu garis lurus itu seperti itu ternyata gitu. Berikutnya kaitan dengan materi yang ketiga yaitu matematika. Saya mengajak anak ketika karena di situ materinya mengenai diskon, saya mengajak anak untuk mengunjungi toko yang kebetulan dekat sekolah itu ada yang sedang diskon gitu ya. Jadi anak tahu diskon sebenarnya seperti apa. Meskipun ada beberapa anak yang katanya pernah melihat gitu ketika mungkin diajak orang tuanya berkunjung ke minimarket atau supermarket, tetapi masih banyak juga teman-temannya yang belum tahu. Maka saya ajak ke sana supaya anak melihat secara real dan sekaligus bisa berkomunikasi dengan pemilik toko gitu ya. Jadi bukan hanya saya yang menjelaskan. Dan alhamdulillah ada beberapa anak juga yang berani bertanya kepada pemilik toko, menanyakan mengenai diskon, cara menghitung dan berapa harga yang mereka bayar ketika mereka membeli barang diskon tersebut. Dan itu alhamdulillah sangat senang sekali anak karena tidak jenuh mungkin di kelas gitu ya. Saya bawa keluar gitu. Oke. Itu mungkin untuk ininya, kelebihannya. Kemudian kaitannya dengan kendala, kendala yang utama yaitu tetap waktu karena memang masih dibatasi 2 jam di tempat saya sehingga pelaksanaan kemarin praktek itu terus terang ya memang dikebut juga. Kemudian ya kejar-kejaran waktu lah. Nah, waktu itu ada kunjungan gugus tugas juga. Kemudian yang masalah yang kedua yaitu kaitannya dengan tadi materi yang kedua dengan tari, itu anak belum kompak, belum seragam lah ketika mempraktekkan beberapa gerakan tari. Memang ini tariannya sangat kompleks, kemudian gerakannya juga tidak mesti sama gerakannya beriringan gitu ya antara teman yang satu dan lain. Jadi agak susah untuk mengkondisikannya dan anak juga saya kira mungkin sulit juga gitu ya. Tapi ya dipaksakan itu ya alhamdulillah lah segitu lumayan gitu bisa anak gitu.
Oke. Nah, yang tadi yang menarik itu tadi kata Bapak berkaitan dengan diskon ya? Iya. Nah, bagaimana cara membelajarkan tentang diskon itu gimana Pak? Bapak yang dilakukan? Yang pertama, saya mengajak anak dulu berpikir bagaimana cara menghitung diskon. Kamu melihat tulisan diskon misalkan itu. Ternyata beberapa anak ada yang belum tahu, meskipun pengertian diskon anak sudah banyak yang tahu, mengatakan bahwa itu potongan harga Pak gitu ya. Oke. Kemudian saya ajak ke toko, suruh bertanya ke pemilik toko ya. Oleh pemilik toko dijelaskan. Nah, setelah pemilik toko menjelaskan, saya menguatkan bahwa cara menghitung diskon itu yang pertama-tama kita hitung dulu harga diskonnya berapa dari harga aslinya gitu ya. Nah, kemudian ketika harus membayar uang yang dibelanjakan di harga diskon tersebut, maka harga aslinya dikurangi harga diskon yang sebelumnya kita hitung tadi, seperti itu Bu. Oke. Nah, apa namanya Pak Ridwan, kalau pembelajaran TIPEK dan HOTS-nya bagaimana? Untuk TIPEK-nya mungkin di itu Bu tadi video pembelajaran yang saya tayangkan di proyektor ya, di LCD. Mungkin saya kira itu sudah memenuhi untuk TIPEK. Kemudian untuk HOT, saya mengajak anak untuk menganalisis mengenai tadi yang materi pertama, mengenai persatuan dan kesatuan yang saya simulasikan menggunakan sapu lidi. Selanjutnya untuk materi yang kedua, untuk praktek saya kira itu sudah HOT ya, mengajak anak untuk mempraktekkan salah satu tari dari Sumatera Barat. Kemudian di materi yang ketiga yang materi matematika itu mengajak anak untuk mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diskon, salah satu melalui soal-soal yang ada hitungan mengenai diskon. Seperti itu Bu. Oke, ya. Bapak dan Ibu, saya berikan sedikit penguatan berkaitan dengan TIPEK ya. Bahwa kalau TIPEK itu betul ada teknologinya, kan TPACK. T-nya itu teknologi, pengintegrasian teknologi gitu ya. P-nya itu adalah pedagogik gitu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan TIPEK bukan hanya misalnya berkaitan dengan teknologi saja, tetapi ada aspek yang lainnya gitu ya. Teknologinya tadi Pak Ridwan misalnya menggunakan apa gitu ya. Nah, pedagogiknya itu adalah cara membelajarkannya. Misalnya cara membelajarkannya Bapak dan Ibu sudah pendekatannya sudah berpusat kepada siswa, kemudian misalnya teori belajarnya sudah mengimplementasikan teori belajar konstruktivisme, menggunakan metode A, menggunakan metode B gitu ya, menggunakan media A, menggunakan media B misalnya. Kemudian technological, pedagogical, konten. Yang ketiga itu konten. Kontennya itu adalah berkaitan dengan materi. Apakah materinya sudah sesuai dengan indikator gitu ya? Apakah materinya kira-kira ada yang miskonsepsi atau tidak gitu ya? Jadi TPACK itu technological, pedagogical, konten. Knowledge. Jadi ada tiga variabel utama gitu ya, teknologi, pedagogik dan juga content knowledge gitu ya. Oke, Pak Ridwan, kendala yang paling krusial? Untuk kendala paling krusial mungkin itu Bu, mengaktifkan siswa masih meskipun gitu ya ini kan siklus kedua, meskipun sebelumnya sudah saya perbaiki, tetap aja ada beberapa anak yang sulit untuk diajak kompromi lah intinya. Oke, meskipun ya sedikit ada peningkatan lah, tapi belum maksimal. Nah, kedepannya gimana agar anak-anak lebih banyak yang aktif, Pak? Ke depan yang seperti biasa mungkin pemberian reward yang lebih menarik lah bagi anak. Meskipun di siklus ketiga saya anaknya nanti berbeda, karena di kelas 3 mungkin nanti terakhir. Kalau ini kan yang 2 kali kelas 6. Saya juga belum paham nih anaknya seperti apa, karena belum beradaptasi dengan mereka. Mungkin nanti ya insya Allah saya coba lah Bu. Oke, ya. Mudah-mudahan ya Pak. Jadi mungkin harus ada aktivitas-aktivitas sebelumnya yang bisa anak-anaknya itu terbiasa aktif. Mungkin sebelumnya itu boleh saja ada games dulu gitu ya, ada tebak-tebakan gitu. Nah, dengan stimulus-stimulus awal tersebut mudah-mudahan ke depannya anak-anak bisa lebih aktif gitu karena sudah terbiasa terlibat. Walaupun misalnya sebelumnya terlibatnya dalam games pendidikan, tapi nanti mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar kalau mereka tuh ternyata
enak juga ya terlibat aktif dalam pembelajaran. Gitu mungkin Pak Ridwan ya. Jadi coba cari teknik-teknik yang bisa mengaktifkan siswanya begitu ya. Oke. Yang selanjutnya saya ke ada yang mau disampaikan lagi Pak Ridwan? Ya cukup, makasih Bu. Oke. Sekarang selanjutnya ke Pak Ujang. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf sebelumnya novelnya telat Bu, tapi diaktifkannya dari tadi Bu. Ya. Habis dari sekolah itu ada tamu dinas dulu Bu. Oh iya Pak. Ya. Ya baiklah, untuk pembelajaran kemarin praktek kedua Bu ya. Saya masih di kelas 6 Bu. Tema yang disajikan atau yang disampaikan masih tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Kalau kemarin itu tentang rangkaian serinya di tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Kalau sekarang yang kemarin dilaksanakan itu tentang rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel tersebut, muatan pelajaran yang terkait bahasa Indonesia dengan IPA. Ya. Di mana dalam bahasa Indonesia masih tentang teks ekspansi, di mana anak itu tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa menganalisis teks ekspansi dan bisa membuat atau dari teks tersebut dibuat diagram dari kata tanya Bu. Ya. Itu untuk bahasa Indonesianya. Untuk IPA-nya tujuan pembelajarannya itu yang pertama anak dapat mengetahui. Ini saja mungkin Pak lebih spesifik, apakah semua pembelajaran sudah terlaksana sesuai dengan rancangan? Ya, secara garis besar alhamdulillah dari tujuan pembelajaran yang diharapkan itu terlaksana dari awal sampai akhir, berjalan sesuai apa yang langkah-langkah pembelajaran tentukan di RPP Bu. Ya. Namun di perjalanan karena itu kan kondisional, ketika saya mengajar yang mengamera kan kemarin itu yang biasa mengamera itu tidak ada keperluan, saya suruh anak jadi agak goyang-goyang kameranya. Kemudian ketika penguatan akan dimulai, ketika di kegiatan akhir itu ada 2 orang tamu ya, jadi pada waktu itu tamu tersebut saya abaikan, jadi tamu tersebut sehingga berprasangka buruk padahal saya lagi di kamera ngajar gitu. Ya. Itu mungkin dari segi penyampaian praktek pembelajaran alhamdulillah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang diharapkan dan anak sekarang sudah aktif Bu dalam diskusi. Nah selanjutnya dari serangkaian kegiatan tersebut mana pembelajaran yang menurut Bapak itu merupakan kegiatan yang paling menarik, kegiatan yang paling bagus begitu? Ya, dari bahasa Indonesia dan IPA yang saya harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, alhamdulillah anak itu bisa membuat diagram dari teks ekspansi itu, membuat pertanyaan kemudian jawaban dalam bentuk diagram itu sudah bisa bagus, semua sudah bisa aktif. Kemudian di dalam membuat rangkaian file percobaan itu juga sudah bisa membuat, bahkan bisa anak itu menerangkan rangkaian paralel baik kelemahan kelebihannya. Kemudian ketika dipraktekkan anak dapat menggali tentang pembelajaran hot, di mana misalkan mati lampu satu dimatikan yang lain tetap hidup, itu anak bisa mengungkapkan Bu. Ya. Oke. Itu yang menarik ya. Pada kegiatan pembelajaran tersebut sudah ada pengintegrasian HOTS-nya Pak? Pembelajaran berbasiskan HOTS? Sudah Bu. Di awal di persepsi juga anak dibawa untuk bisa pembelajaran itu berada. Misalkan ketika kalian berada di persimpangan jalan atau perempatan jalan, ada lampu apa? Gunanya apa? Mengapa ada lampu merah? Itu jadi anak bisa di sana Bu, ada pengetahuan hotnya dari awal juga Bu.
Kemudian apa namanya tipeknya gimana Pak? Nah, untuk tipe ketika anak itu disuruh untuk mengerjakan LKPD, Bu, tentang membuat rangkaian seri dalam LKPD tersebut, langkah-langkah pengerjaannya, anak itu kan disuruh bawa HP. Di video saya sampai perlihatkan kalian ini bawa HP. Silakan cari informasi mengenai rangkaian listrik, karena di LKPD itu anak harus bisa menemukan kelebihan, kekurangan, bisa membuat rangkaian listrik, silahkan kalian bisa lihat di HP gitu, Bu. Oke. Kalau kendalanya Pak, kendala teknis mungkin atau kendala pedagogisnya seperti apa? Ya, kalau kendala di pedagogis alhamdulillah tidak ada, Bu. Untuk teknis hanya itu saja, anak yang memvideonya kan itu goyang-goyang saja, gambarnya hasil yang diharapkan kualitas baik itu di pembuatan video yang kedua itu agak goyang-goyang, Bu. Ya. Oke, mungkin kedepannya itu mungkin bisa diantisipasi kembali ya Pak, yang pengameranya, karena itu merupakan salah satu yang kami lihat juga diantaranya adalah kualitas videonya. Mudah-mudahan kedepannya ada partner Bapak yang bisa membantu sehingga nanti kualitas videonya jauh lebih baik, mungkin gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ujang? Iya, Bu, cukup. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya ke Pak Husni. Silakan Pak Husni. Halo Pak Husni. Belum ada ya sepertinya. Saya ke Pak Ahmad dulu deh. Ada, Bu? Oh, ada. Ya, silakan Pak Husni. Saya pindah ruangan dulu sebentar, Bu. Oh, mangga. Iya. Biasa ruangan ya, tempat ya. Sudah siap. Ya, silakan Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Saya akan menyampaikan secara umum saja mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada kegiatan siklus 2 kemarin. Mangga. Ya, yang pertama mengenai teknis. Alhamdulillah secara teknis berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya setelah disosialisasikan terhadap kemandirian siswa dan lain hal sebagainya, ternyata ada kendala, Bu, yang sangat-sangat fatal dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Itu di luar rencana, tapi Bu. Gimana Pak? Kendalanya itu kebetulan saya tidak tahu jadwal mau ada kegiatan di sekolah. Itu ada rapat Bapak Ibu guru semua satu kecamatan. Kebetulan di sekolah kami itu tempat rapatnya gitu, Bu. Kebetulan dekat sama kantor wilayahnya sama korwilnya. Nah, dan kebetulan lagi kelas yang lain itu terisi penuh, sedangkan ruang yang digunakan untuk rapat itu berdampingan sekali gitu, Bu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang sudah disetting disetting sebaik mungkin, ketika waktunya mungkin dari guru-guru yang lain juga merasa aneh, merasa heran, kok kenapa ada pembelajaran seperti ini sampai-sampai direkam, akhirnya mereka banyak yang nonton begitu, Bu, dan akhirnya juga siswanya grogi begitu, Bu. Iya. Oke. Tapi secara umum tujuan pembelajarannya dapat terlaksana dengan baik, Pak? Dapat tersampaikan? Untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah tersampaikan, sudah memenuhi hasil yang diharapkan. Cuma dalam pelaksanaan praktikumnya itu ya karena siswa grogi, jadi aktivitas siswa itu dalam interaksi belajarnya jadi nyempit begitu, Bu. Iya. Kalau pembelajaran yang terbaiknya gimana, Pak?
pembelajaran mungkin yang untuk solusinya dulu ya, solusi yang sebelumnya tadi permasalahan yang Bapak hadapi, mungkin kedepannya bisa berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah, barangkali ada kegiatan-kegiatan gitu, jadi bisa lebih diantisipasi di awal-awal gitu ya. Nah, untuk pembelajaran yang paling menariknya itu seperti apa Pak? Yang menurut Pak Husni itu terbaik? Yang menurut saya yang terbaik itu ketika saya menyuguhkan konstruktivisme itu memakai dua tanaman yang berbeda begitu. Bukan kemarin saya sengaja ya bawa tanaman yang segar, yang bonsai lah, bawa bonsai dua, yang satu mati dan yang satu masih hidup begitu, segar. Itu siswa banyak yang bertanya di situ. Tapi karena mungkin kegugupan mereka dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu, jadi apa yang akan mereka sampaikan itu jadi terbatas begitu, Bu. Oke, ya. Tapi sudah ada upaya ya. Tadi kemudian bagus sekali penggunaan media ya. Yang kalau tidak salah yang satu terkena matahari, yang satu tidak terkena matahari. Yang itu kan ya Pak Husni ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana respon siswanya Pak? Respon siswanya, alhamdulillah untuk mengajukan pertanyaan ada sih, tapi suaranya kecil. Jadi yang mungkin karena mereka ditonton, jadi untuk melepaskan suara pun jadi enggan betul Bu. Oke. Nah kalau hotsnya gimana Pak? Hotsnya itu saya minta supaya siswa menyebutkan tadinya sebab-sebab mengapa tanaman itu bisa mati, bisa sampai mati. Jadi kemudian kan anak-anak bisa menjawab apa? Ada yang tidak disiram Pak, ada yang tidak dirawat Pak, ada yang paling betul itu kan yang tidak terkena sinar matahari begitu Bu. Tapi kan kalau tidak disiram juga mungkin kan akan mati ya Pak ya, karena itu bagian dari kebutuhan makhluk hidup ya. Iya, ya, Bu, betul. Makanya ada yang menjawab, ada yang tidak disiram, ada yang tidak dirawat, ada yang tidak dipupuk, ada yang tidak terkena sinar matahari begitu Bu. Tapi di materi selanjutnya, di kegiatan selanjutnya itu saya jelaskan, padahal sama-sama disiram, sama-sama dirawat, sama-sama diberi pupuk. Tetapi jadi disempitkan ya. Karena sinar matahari begitu. Oh iya sip. Oke, Pak Husni, sejauh ini berarti pembelajarannya sesuai dengan rancangan yang telah disusun ya. Oke. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Husni? Untuk rencana pembelajaran yang akan datang mungkin ini tadi sesuai dengan yang Ibu sampaikan untuk mencari solusi alternatif. Yang pertama mungkin saya akan menggunakan ruang lain yang jauh dari tempat yang akan digunakan untuk biasa pertemuan-pertemuan seperti itu Bu. Terus yang selanjutnya untuk perekam juga, alat yang digunakan untuk merekam saya gunakan dengan resolusi yang cukup lah, tidak terlalu baik dan tidak terlalu rendah begitu Bu. Artinya yang standar saja supaya suara atau kualitas gambarnya pun menjadi lebih baik lah begitu. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi ya, baik secara teknis ataupun pedagogis ya Pak Husni ya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Cukup Pak Husni? Saya rasa cukup untuk sementara ini Bu. Oke, ya Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf. Sehingga saya hampir 100 menit saat itu. Yang tadinya rencananya 70 menit, itu menjadi hampir 3 jam pembelajaran, dan itu pun tidak cukup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada siswa. Mungkin kelemahannya di situ Ibu. Selanjutnya untuk kelebihannya mungkin situasi belajar di kelas lebih kondusif karena memang mereka sudah terbiasa dengan situasi baru. Kemudian tujuan pembelajaran bukan hampir lagi tapi tercapai dengan bagus. Apalagi pada saat pelaksanaan evaluasi pembelajaran, karena saya suka membiasakan adanya langsung koreksi dan analisis, yaitu dengan mengacungkan tangan, saya hitung jumlah siswa yang mengerjakan betul per nomor. Jadi hasil analisisnya sangat baik sekali dan mereka bisa menunjukkan hampir rata-rata semuanya bagus.
Kemudian sintaks pembelajaran yang di Staff Learning itu saya lihat di videonya hampir terpetakan ya dari 6 sintaks itu. Nah, dari pembelajaran itu pembelajaran hot yang ada dalam kegiatan pembelajaran saya itu memang tidak terdapat di bagian ya. Itu yang pertama mungkin pada kegiatan data collection dan data processing. Di sana ada analisis dari berbagai macam teks yang saya sajikan sehingga mereka mampu menemukan gagasan pokok dan kalimat utama dari paragraf ataupun dari teks. Kemudian yang kedua pada saat membuat alat gerak hewan sederhana, model alat gerak hewan itu menurut saya sudah hot ya, karena di tujuan pembelajaran saya sudah 6 yaitu membuat sebuah produk. Dan yang terakhir mungkin kegiatan pembelajaran di soal-soal buat itu menurut saya soalnya mudah dijawab tetapi harus melalui proses pemikiran dulu. Jadi soal yang memang betul-betul menurut saya itu adalah hot. Selanjutnya sebagaimana suwe tuli anak waktune terus anak regane gue. Untuk teknologikal mungkin kita menggunakan teknologi, ada perangkat komputer, kemudian ada audio dan ada presentasi ataupun slide yang saya tampilkan itu untuk teknologikal. Kemudian untuk pedagogikal di awal pembelajaran kita sudah menanamkan pendidikan karakter baik religiositas ataupun nasionalisme, dan juga pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa saya mencoba untuk bisa meraih minat siswa dengan cara selain menyampaikan tujuan pembelajaran juga kebermanfaatan dari materi pembelajaran yang diberikan pada saat itu, sehingga ada beberapa siswa yang memang pada saat itu tertarik dan tadi jadi menjadi olokok gitu ya, karena memang mungkin tertarik dengan itu dan minat pun disuarain pada saat itu. Selanjutnya untuk pedagogi yang lain itu saya sudah mengambil Discover Learning, kemudian Udah gue kan anu contoh, gue anu gawe anyar, tukang las senyong kae ngarep rumah, tukang las gawe anyar. Gue kan anu gue contoh, dhewekne awe sampel maring aku, gue contohnya gue. Gawe anyar udah reparasi utuh. Pembelajaran. Kemudian untuk content knowledge dari pembelajaran. Cuma mereka bagian nulis gue. Indikatornya menurut saya itu sudah sesuai karena di dalamnya membahas tentang alat gerak hewan dan untuk bahasa Indonesia yaitu gagasan utama dan kalimat utama pada paragraf atau Oke. Bapak di dalam pelaksanaan pembelajaran mungkin mengintegrasikan juga HOTS ya, di antaranya misalnya Bapak menanyakan pertanyaan-pertanyaan selain dari evaluasi gitu ya. Adakah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan untuk mengarahkan anak-anak berpikir tingkat tinggi? Ya. Kalau pertanyaan mungkin ada Bu. Mau saya untuk kegiatan praktik itu ada beberapa pertanyaan yang spesifik yang saya berikan kepada ya plat wong tukang besi, tukang las ya plat. Itu kan ada tayangan video, kemudian mereka mengkaji sendiri. Kita tidak banyak melakukan ceramah itu hanya mempertontonkan dan memfasilitasi dan menyatakan bahwa itu harus dikerjakan dengan melihat contoh-contoh yang tidak diberikan. Kemudian pada saat kolaborasi untuk data processing itu ada beberapa pertanyaan yang memang menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi dengan menemukan gagasan pengembang ataupun gagasan penjelas dari gagasan pokok ataupun kalimat utama yang dituliskan di papan tulis. Jadi ada poster dengan
kalimat utama dari sebuah paragraf, kemudian siswa melanjutkan secara spontan tentang kalimat penjelas dari gagasan itu. Nah, apa selain ora dicet bisa disablon gue bisa. Dari tadi refleksi yang telah Pak Ahmad sampaikan, mudah-mudahan kedepannya kalau tadi saya dengar LKPD-nya ya salah yang digunakan ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih sesuai lagi, mungkin dicek kembali apa yang harus dipakai gitu ya agar betul-betul itu yang sudah dilakukan. Nah untuk hal-hal yang positif tadi mudah-mudahan itu bisa selalu bisa diintegrasikan lagi ketika relevan dengan pembelajaran selanjutnya, dan untuk hal-hal yang misalnya dianggap itu menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki mudah-mudahan bisa diperbaiki. Tapi secara keseluruhan menurut Pak Ahmad, apakah pembelajaran siklus 2 ini lebih baik daripada siklus yang pertama? Kalau secara keseluruhan mungkin lebih baiknya itu hanya sedikit Ibu. Jadi terang saja saya tidak merasakan ruh sebenarnya dari pembelajaran karena kalau seperti begini ya, kalau keseharian itu kalau saya meleng sedikit saja itu siswa langsung, misalkan saya masuk ke kelas ada barang ataupun misalkan spidol tertinggal di ruang kantor ya, di meja kantor, saya balik lagi itu siswa sudah berantakan kemana-mana, ada yang berlari, ada yang kemudian ada yang mukul-mukulnya ya. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya hal yang pure gitu. Saya mendapatkan hal seperti itu. Mungkin solusinya kalau bisa ada cara memfilmkannya itu kita menggunakan kamera tersebut. Kau hubungan dewek ya. Kau hubungan perintah kon menghubungi Rika. Jenengannya Pak Siswa. Iya. Mungkin masih tetap saja ya ada anak-anaknya yang masih grogi gitu ya. Ini di kelas yang sama dengan yang siklus pertama Pak? Di kelas yang sama ya. Oke, apalagi nanti nih Bapak dan Ibu di siklus yang ketiga, mungkin Pak Ahmad nanti di kelas yang berbeda. Di kelas yang berbeda anak-anaknya baru pertama kali lagi nih di video, dan itu mungkin psikologinya kita harus persiapkan gitu ya. Mungkin Pak Ahmad nanti berikan arahan, walaupun mungkin itu nanti berdampak besar atau tidaknya, yang pasti kita harus berupaya dulu gitu ya Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan tidak seperti yang pertama lagi, karena yang Pak Ahmad sampaikan kan anak-anak tuh terbiasanya tuh aktif gitu karena mungkin ada video, ada orang lain gitu ya, jadi agak kaku. Nah mudah-mudahan nanti di siklus yang ketiga, walaupun siklus yang ketiga ini di kelas yang baru lagi, apalagi kalau Pak Ahmad di kelas rendah ya, nanti di kelas berapa Pak? Nah di kelas 3. Mudah-mudahan nanti ada lebih dipersiapkan lagi, ada pendekatan gitu ya, sehingga anak-anak mudah-mudahan yang biasanya aktif tetap terbiasa aktif di dalam pembelajaran. Kalaupun misalnya khawatirnya tidak aktif, kita siapkan beberapa teknik, siapkan beberapa game, siapkan beberapa aktivitas yang bisa mencairkan suasana gitu ya, sehingga anak-anaknya lupa tuh atas kamera, lupa tuh atas ada orang lain di kelas kita gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Ahmad ya. Boleh satu lagi Bu? Boleh, silakan. Di pembelajaran yang 2 ini, yang pertama dan kedua, itu ada hal yang sulit saya lakukan, yaitu Ibu dalam pemilihan model pembelajaran. Sebetulnya ada atau tidak cara kita memilih model yang tepat, apakah harus dikaitkan dengan KD-nya atau seperti apa gitu, sehingga sangat efektif di pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Sebetulnya ada nggak panduannya? Kita tuh harus menggunakan metode yang mana? Perlu kita ingat kembali bahwa tidak ada metode yang terbaik dibandingkan metode yang lain. Yang ada adalah metode yang cocok, yang sesuai dengan materi, yang sesuai dengan karakteristik anak-anak gitu ya. Kita lihat saja karakteristik dari materinya Pak. Kalau dimungkinkan, misalnya untuk IPA dimungkinkan untuk percobaan, itu biasa menggunakan inquiry, discovery, pendekatan saintifik gitu. Tetapi misalnya kalau untuk IPS nih, ataupun materi yang lainnya yang banyak konsep gitu ya, yang banyak konsep itu bisa menggunakan misalnya cooperative learning, tipenya misalnya number head together gitu ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia juga ini kan ada beberapa metode yang kekhasan bahasa Indonesia sendiri, seperti yang pernah kita bahas. Kayaknya ini cocok untuk PQ3R gitu ya. Kemudian untuk materi tertentu, kayaknya ini cocok untuk menggunakan misalnya
apa pengimplementasian yang teori Bloom gitu ya, teori apa namanya, bukan Bloom, teori Brunner. apa namanya? Brunner. Oh ya, Brunner gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dasarnya. Jadi tidak ada panduan pasti, Pak. Yang terpenting metode itu harus disesuaikan dengan materi. Jadi materinya dulu yang harus kita lihat, karakteristiknya seperti apa gitu ya. Baru kita lihat cocoknya itu menggunakan metode yang mana gitu ya. Tapi yang paling pasti kalau untuk IPA gitu ya, untuk pembuktian-pembuktian gitu ya, untuk apa namanya, menganalisis fenomena-fenomena itu bisa menggunakan tadi inquiry, discovery, scientific. Kalau misalnya yang berisikannya itu konsep-konsep, itu bisa menggunakan cooperative learning. Cooperative learning kan banyak hal ya, ada TGT, ada NHT dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk matematika, prinsip utamanya tadi harus dimulai dengan hal yang konkret, kemudian menuju ke hal yang abstrak. Dan enaktif, ikonik, dan simbolik itu juga bisa diimplementasikan gitu ya. Untuk bahasa Indonesia bisa menggunakan kekhasan dari metode-metode bahasa Indonesia. Mungkin gitu Pak Ahmad ya. Oke, sama-sama. Alhamdulillah Bu Resti telah bergabung bersama kita gitu ya, karena Bu Resti tadi ada harus pembelajaran tatap muka terlebih dahulu ya, harus mendampingi siswa-siswa di sekolahnya. Bu Resti alhamdulillah sudah ada 7 peserta, jadi tinggal berapa tuh? 5 peserta lagi ya yang belum. Nanti mungkin saya kirimkan nomor nama-nama pesertanya ya. Yang belum itu yang di kelompok Bu Resti yang sudah baru Pak Ahmad saja. Jadi sisanya masih apa namanya akan dilakukan setelah ini gitu Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin ini Bu untuk yang disampaikan oleh para peserta bagaimana kegiatan yang telah dilakukan gitu ya, apakah sesuai dengan rencana yang telah disusun, kemudian hal menarik apa atau kegiatan yang paling dirasa kegiatan yang terbaik gitu ya, kemudian adakah masalah kendala yang Bapak Ibu hadapi gitu. Mungkin itu yang utamanya Bu, hasil refleksi dari para peserta. Baik, terima kasih banyak Ibu Mela. Sama-sama Ibu. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, sudah 2 pekan ini di sekolah kami sudah menyelenggarakan tatap muka, tapi masih 50%, jadi belum semuanya tatap muka. Kebetulan untuk jadwal saya itu ada di hari Senin, Selasa, dan Rabu, jadi sampai siang, dari pagi sampai kurang lebih jam 12:30 lah, jadi ada kegiatan di kelas gitu saya. Mohon maaf ya Pak Bu. Kalau begitu kita lanjutkan ya Bu ya. Sekarang siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu untuk refleksi saat ini? Pak Alim, ya silakan Pak Alim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil refleksi PPL kedua ya Bu. PPL kedua yaitu di kelas 2, yaitu tema 5 pengalaman, itu tema 1 pembelajaran pertama. Secara garis besar pembelajaran sudah sesuai dengan RPP yang telah direncanakan. Terus anak ada beberapa yang aktif, ada beberapa juga yang tidak aktif, tapi sebagian besar sudah aktif. Yang menjadi kendala itu satu Bu, saya masih belum bisa pakai seragam sekolah, belum kan sama kepala sekolahnya, karena itu masih uji coba PTM Bu. Nah kebetulan untuk tanggal 14 di Karawang sudah PTM-nya sudah bisa pakai seragam sekolah. Mungkin untuk PPL ketiga bisa pakai seragam sekolah itu Bu. Itu yang jadi kendala di PPL kedua kemarin. Terus untuk selanjutnya kelas 2, karena kelas 2 tuh fokus pembelajarannya sebentar itu Bu ya, paling cuma 15 menit. Jadi anak ada yang ya gimana gitu Bu, namanya anak kelas rendah gitu ya Bu ya.
Jadi mengkondisikan kelasnya itu harus benar-benar ekstra lah gitu. Nah, terus yang menarik dalam pembelajarannya yaitu pada waktu kegiatan pengukuran benda. Nah, anak diberi kebebasan, diberi leluasa untuk keluar dari kursinya. Silakan anak mencari panjang benda yang ada di ruangan kelas tersebut. Jadi anak keluar dari kursinya, Bu. Nah, itu yang paling yang disenangkan sama anak-anak itu, Bu. Jadi mereka dengan bebas ke sana kemari mencari benda dan kemudian mengukur benda tersebut. Itu yang paling mengasihkan kata anak-anak tersebut gitu, Bu. Itu yang paling asik. Jadi tidak dibatasi oleh tempat duduknya. Jadi anak-anak bebas mencari kemana saja. Ya, terutama di dalam ruangan kelas. Terus ya mungkin itu dulu, Bu, apa yang diinikan. Mungkin ada tanggapannya dari Ibu. Ya, Bu. Ya Pak, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Mungkin yang ingin saya tanggapi bagaimana pelaksanaan pembelajaran di siklus kedua ini apabila melihat ke belakang dibandingkan dengan pembelajaran di siklus 1, apakah menurut Bapak apakah ada peningkatan atau bagaimana, Pak? Sudah lebih baik atau bagaimana? Ada peningkatan, Bu. Ada peningkatan. Dalam hal apa? Ya, karena ini waktunya tidak terlalu mepet ya, disiapkan gitu, Bu. Disiapkan terlebih dahulu. Jadi ada peningkatan. Terus dari segi perekamannya juga gitu, Bu ya. Kalau waktu yang pertama itu banyak video yang diambil gitu, Bu. Kalau untuk sekarang tidak, Bu, karena sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi dalam proses editing juga lebih cepat, tidak banyak memakan waktu. Iya, ya. Mengenai tadi Pak, kan Bapak menyampaikan ada kendala kalau di kelas rendah itu konsentrasi anaknya tidak bertahan lama gitu ya Pak ya. Iya. Kalau untuk nanti di siklus 3, Bapak pelaksanaannya di kelas rendah atau di kelas tinggi Pak? Kelas tinggi, Bu. Kelas tinggi ya? Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya upaya Bapak nih seandainya nanti mengajar lagi di kelas rendah gitu Pak, supaya anak konsentrasinya lebih lama gitu, dengan cara gimana ya Pak? Ya, upaya itu Bu, dengan cara membuat itu, Bu, ice breaking dulu. Wah, kemarin ice breaking, cuman ice breakingnya sebentar. Karena itu Bu dikejar di itu waktu gitu, Bu. Iya, jadi pakai ice breaking. Nah, setelah ice breaking itu anak-anak bisa ini lagi, Bu, bisa dikondisikan lagi. Siap. Kemarin ice breakingnya itu dengan senam selfie. Karena kan sekarang kan lagi rame HP gitu, Bu ya, selfie gitu. Jadi kemarin ice breakingnya pakai senam selfie. Ya. Ya siap Pak Alin, berarti alhamdulillah ya Pak untuk siklus 2 ini sudah berjalan lancar sesuai dengan RPP yang sudah Bapak rencanakan begitu ya Pak? Iya, kalau saya iya Bu, iya. Ya, dan sudah lebih baik dari siklus yang waktu pertama kali yang Bapak laksanakan. Iya. Terutama dalam hal itu, Bu. Dalam hal editing videonya, Bu. Jadi lebih cepat gitu. Iya, siap. Dalam proses pembelajarannya tentunya rutin ya Pak ya pada saat karena sudah dipersiapkan sebelumnya, sudah disiapkan dahulu gitu, Bu. Siap. Terima kasih banyak Pak Ali. Ada lagi yang akan disampaikan Pak? Udah, Bu, segitu dulu aja ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunia, dilanjutkan dengan Bunia langsung. Ya Bu, terima kasih. Izin off kamera dulu ya Bu, soalnya lagi hujan. Oh ya, silakan Bu. Untuk pengalaman praktek yang kedua kemarin, alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya semuanya tercapai Bu. Untuk kendalanya yang pertama di anaknya. Jadi sudah konfirmasi dari hari sebelumnya untuk pembelajaran prakteknya besok jam 8, ada yang
jam 9 lebih baru datang. Jadi ada satu anak yang baru masuk. Terus karena anaknya baru di kelompoknya, jadi untuk kegiatan diskusinya memang agak sedikit kurang begitu efektif. Ada beberapa anak yang kurang dalam hal diskusinya. Terus di kendalanya lagi di suaranya agak kecil anak-anaknya, mungkin karena kayak yang tadi teman-teman sampaikan, karena anaknya baru lagi mungkin merasa canggung direkam seperti itu, Bu. Untuk ininya anak-anak lebih senang lihat video yang ditampilkan. Dengan demikian, iya, terima kasih banyak Bu Nia. Mungkin tadi kan anak-anaknya kurang aktif karena pada saat diskusi ya tadi ya Bu ya. Ibu ada upaya nggak pada saat itu, pada saat pelaksanaan, ada upaya supaya anak lebih aktif pada saat diskusi? Hal-hal yang Ibu lakukan? Saya keliling Bu, satu persatu ngasih petunjuk pengerjaan LKP-nya. Mungkin kalau cara siswa di siklus 2 ya Bu, siswanya berbeda ya Bu ya dengan yang di siklus 1 ya? Iya, berbeda dari praktek yang sama. Pasti ya ada kendala-kendala yang sebagaimana sudah Ibu sampaikan, tentunya karena mungkin baru bertemu dengan Ibu, bertatap belajar dengan Ibu, pasti ada kendala-kendala seperti tadi ya yang sudah Ibu sampaikan. Tidak apa-apa Bu. Tapi kalau menurut Ibu, pembelajaran yang dilaksanakan di siklus 2 ini apabila kita merunut ke belakang, bagaimana Bu? Apakah ada peningkatan atau begitu-begitu saja, atau misalnya bagaimana Bu? Peningkatannya sih ada Bu, ada sedikit peningkatan dalam hal pengaturan waktunya. Dari praktek yang pertama sama yang kedua ada perbedaan. Jadi saya sudah bisa mengatur berapa waktu yang harus saya selesaikan dalam pembelajaran. Terus anak-anaknya walaupun masih baru, saya bisa mengatur sedikit untuk dalam hal mengerjakan LKPD-nya supaya agak lebih cepat seperti itu. Kemarin waktu praktek yang pertama lama di diskusinya. Terus saya di tempat saya juga sama dengan Pak Ali, mohon maaf belum bisa memakai seragam lengkap karena masih uji coba PTM Bu, jadi masih pakai baju bebas. Seperti itu, belum diizinkan oleh kepala sekolah. Oh begitu. Ya, mudah-mudahan Bu ya segera bisa diizinkan untuk PTM sehingga anak-anak bisa memakai seragam lagi sebagaimana mestinya. Kemudian tadi untuk yang siswa yang terlambat tadi mungkin yang sudah diberitahu tapi terlambat, mudah-mudahan nanti untuk yang siklus berikutnya tidak ada kendala seperti itu ya Bu ya, diberi kelancaran. Iya, mudah-mudahan Bu. Untuk ketiganya ini masuk ke kelas rendah, mudah-mudahan tidak keteteran. Iya, amin Bu, mudah-mudahan. Kalau mengenai pengeditan video Bu, ada kendala atau sekarang alhamdulillah Bu, kemarin udah belajar sedikit-sedikit, jadi sudah tahu sedikit caranya mengedit video, jadi dikerjakan lumayan cepet lah. Dari yang pertama masih belajar, jadi agak bingung. Untuk yang kedua sudah bisa menguasai sedikit lah, walaupun hasilnya belum maksimal. Ya, alhamdulillah Bu ya. Ya. Kita kan tidak berhenti selama hayat di kandung badan mah, tidak berhenti untuk terus belajar. Iya Bu, betul. Ya, terima kasih banyak Bu Nia. Terima kasih Bu Resti. Sama-sama Bu. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi yang akan disampaikan Bu? Sudah cukup Bu Resti, terima kasih. Sama-sama Bu. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang akan menyampaikan refleksi setelah Ibu Nia? Ya, Ibu Kokom, silakan Bu. Iya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk PPL siklus kedua kemarin saya melaksanakan di kelas 5 sudah terselesaikan dan tujuan pembelajaran sudah alhamdulillah tersampaikan. Tetapi masih banyak kendala yang saya rasakan. Yang pertama, di awal pembelajaran saya terkendala dengan PowerPoint untuk menyanyikan lagu wajib. Jadi ada apa ya? Ada waktu kosong untuk para siswa. Jadi melihat pembelajaran tujuan pembelajaran yang disampaikan melalui PowerPoint kendala teknis. Kemudian yang kedua, saya belum mengenal karakteristik siswa ya Bu, karena kelas 5 itu bukan siswa saya, jadi tidak tahu karakteristik siswa itu seperti dalam pembelajaran. Jadi pada kegiatan inti saya merasa belum maksimal untuk menyampaikan materi, tapi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tetapi dalam pemberian materi saya mengulang-ulang materi karena melihat karakteristik anak seperti apa ya, olohok itu Bu, melihat ini apa mungkin, tapi kalau ditanya makanya saya berulang-ulang bertanya tapi mereka menjawab. Mungkin saya belum mengenal karakteristik mereka di kelas 5. Kemudian mungkin terpesona itu Bu. Terpesona. Kemudian karakteristik siswanya dilihat itu masih kekanak-kanakan ya Bu. Oh iya, ini jadi saya waktu dikejar waktu dalam diskusi, banyak waktu diskusinya lama, itu saya rasakan. Kemudian kebetulannya itu pada saat ice breaking tadi mengetahui denyut nadi pada pergelangan tangan, mereka tertarik. Kemudian saya seperti relaksasi ya dari pembelajaran dengan IPA. Kemudian mereka tertarik dengan pantun, membuat pantun yang temanya di organ peredaran darah. Mereka antusias, kemudian mereka alhamdulillah bisa. Ada juga yang berkelakar membuat pantunnya, tapi bisa berhubungan dengan yang ditentukan temanya. Itu saja Bu mungkin. Ya, terima kasih banyak Bu Kokom atas pemaparannya. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan ada kendala pada saat menampilkan PowerPoint ketika akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga ada jeda waktu kosong. Mungkin Bu, kalau saya sih biasanya suka melakukan alternatif kedua supaya walaupun misalnya PowerPoint-nya terkendala, sementara PowerPoint-nya diperbaiki, saya lakukan alternatif lain, misalnya tidak perlu dengan PowerPoint, bisa dengan cara yang lain. Nah itu mungkin saya suka memikirkan seperti itu sih Bu ya. Kalau yang saya lakukan biasanya di sekolah, jadi supaya tadi waktu yang terbatas itu bisa terisi dan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan yang kita rencanakan itu masih tetap bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan seperti itu. Kalau nanti untuk di siklus berikutnya, Ibu masih di kelas yang sekarang atau beda lagi kelasnya Bu? Beda lagi di kelas 3 nanti Bu. Oh, beda lagi di kelas 3. Berarti mungkin seperti kalau misalnya nanti kelasnya berbeda lagi, berarti kita juga perlu memahami karakteristik lagi ya Bu ya, karakteristik yang baru lagi. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat pada saat kita melaksanakan pembelajaran pada saat itu juga, atau mungkin Ibu akan melakukan briefing atau bagaimana dengan siswa-siswanya, sehingga kita secara walaupun batas gitu waktunya kita bisa mengetahui ternyata karakteristik siswanya seperti ini, atau misalnya kita dengan bertanya kepada guru yang memegang kelas itu sendiri, misalnya guru kelas 3, misalnya Ibu nanti akan guru kelas 3, nanti wali kelas 3-nya yang akan ketuki kelasnya yang akan kita masuki, kita tanyakan dulu
Bu, bagaimana sih Bu anak-anaknya di kelas Ibu kan secara langsung mungkin kita punya gambaran gitu ya Bu ya mengenai karakteristik anak yang akan kita nanti kita masuk ke kelasnya. Iya. Kalau misalnya itu Bu, yang tadi seperti yang sudah saya tanyakan kepada Pak Alin dan Pak Ibu juga, kira-kira untuk siklus 2 ini ada kemajuan kah atau bagaimana menurut pendapat Ibu dari siklus yang pertama? Ya, ada kemajuan, tidak ada gangguan kepada saya dari rekan-rekan guru dari siklus 1 itu banyak kendala di saya. Kemudian dalam mengerjakan LKPD dan diskusi, alhamdulillah cukup aktif, mereka bisa dari materi pembelajaran yang disampaikan. Itu Bu. Ada peningkatan siklus 1. Alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan nanti di siklus berikutnya juga diberi kelancaran ya Bu ya. Dan lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi. Ada lagi Bu yang akan disampaikan? Gimana Bu? Ada lagi yang akan disampaikan? Oh sudah, oh iya ini Bu. Dalam evaluasi tertulis yang terakhir, saya tidak ditampilkan dalam menilai hasil siswa. Bagaimana itu Bu? Harus ditampilkan, hasilnya harus di hasil gitu dari ditampilkan. Ya. Kalau apa namanya? Itu sudah terupload ke ini Bu? Belum, sudah diupload ke apa namanya? Sudah. Oh, sudah. Kalau itu berkoordinasi dulu saja Bu dengan adminnya ya Pak Kamal, atau mungkin bisa dikonsultasikan dulu dengan Ibu Mela bagaimana baiknya kalau seandainya masih bisa untuk diperbaiki, diperbaiki saja Bu, tapi dengan batas waktu sesuai yang sudah ditentukan kan 30 menit ya Bu ya. Kalau itu bisa diselipkan dan masih bisa yang sudah diupload masih bisa diganti misalnya. Mungkin Ibu mohon izin ke Ibu Mela atau mungkin ke Bapak admin Pak Kamal mungkin ya Bu ya, ditanyakan dulu saja. Kalau saran saya sih kalau bisa ya dimasukkan saja Bu, tapi dengan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan 30 menit ya Bu. Oh iya. Iya Bu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya Bu, ya silakan Bu Nia Kusniawati. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu, off kamera ya, hujan Bu di sini. Ya, silakan Ibu, tidak apa-apa. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pada praktek pembelajaran yang kedua kemarin, saya mengambil di kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Tapi lebih fokusnya ke organ gerak hewan ya Bu. Adapun kendala yang saya temukan pada saat pembelajaran itu siswa kurang aktif dalam berdiskusi Bu. Jadi ketika saya meminta mereka untuk menyampaikan tanggapan tentang hasil kerja diskusi kelompok lain, mereka itu masih malu padahal jawaban yang mereka sampaikan itu benar begitu Bu. Nah, mungkin hanya itu sih kendalanya. Terus, tapi yang kedua, sebenarnya pada waktu proses pembelajaran tidak menjadi kendala ya Bu. Tapi ketika saya melihat video, ketika saya mati video hasil rekaman mengajar saya, di situ terdengar suara gaduh dari luar kelas. Iya. Karena mungkin yang pertama karena yang mengambil video itu dari belakang, otomatis yang gaduh itu yang terekam jelas itu dari belakang. Tapi alhamdulillah suara saya juga masih terdengar jelas gitu Bu. Nah itu mungkin masalahnya. Kemudian kalau untuk kegiatan yang menariknya, ketika saya bertanya kepada siswa kegiatan apa yang menarik pada hari ini, ketika merefleksi pada siswa, mereka menjawabnya itu katanya ketika melihat tayangan video
Dan ketika mereka tidak fokus belajar, ketika rasa semangat belajar mereka udah mulai berkurang, saya minta anak-anak bernyanyi dengan menampilkan video, Bu, sambil saya memberi kebebasan mereka untuk merelaksasikan otot-otot mereka, begitu, Bu. Siap, Bu. Kemudian, Bu? Mungkin cukup sih, Bu. Saya minta masukannya aja dari Ibu. Oh iya. Terima kasih banyak Bu atas pemaparannya. Yang pertama ini saya tanggapi atau saya tanyakan itu proses pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan RPP yang direncanakan mulai dari awal sampai akhir, sudah berjalan sesuai dengan itu, Bu? Oh iya, alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Kegiatan pembelajarannya iya sudah, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Ya. Jadi waktu juga tidak menjadi kendala mungkin ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kan mungkin kendala waktu yang karena dibatasi terbatas. Jadi kalau sekarang sudah bisa mengendalikan waktu. Iya, enggak Bu. Jadi pasti kemarin nomor kayak baik terus burine gue ya ditambahin nomor sing gue umpamane ora genah ya ora apa-apa. Di dalam proses pembuatan video, editing video juga mungkin tidak ada kendala ya Bu ya. Dibandingkan kalau dibandingkan nomornya bagaimana? Iya, sudah tidak ada kendala Bu, karena kalau yang ada kendala yang pertama banget Bu. Bisa orang yang kalau sekarang udah ada peningkatan gitu. Walaupun mungkin hasilnya ya belum maksimal, masih belajar Bu. Iya, sama-sama belajar, saya juga belajar. Masih belajar. Kalau untuk pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di siklus 2, apabila dilihat lagi ke belakang pada siklus 1, mungkin lebih baik ataukah bagaimana Bu? Nah, kalau itu dilihat dari kendala, kayaknya lebih baik di siklus 1, Bu. Soalnya kalau di siklus 1 itu kan peserta didiknya kelas saya sendiri, Bu. Jadi saya udah tahu karakteristik anaknya seperti apa gitu. Kalau yang sekarang mungkin mereka itu karena malu atau minder atau kurang percaya diri itu karena mereka mungkin belum pernah belajar sama saya mungkin. Tapi kalau nanti, kenapa Bu? Kalau nanti di siklus 3 Ibu di kelas mana? Kalau di siklus 3 saya ngambil di kelas 3 lagi, nggak apa-apa Bu. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Tapi jatahnya itu dua boleh di kelas tinggi atau di kelas rendah ya Bu ya? Iya. Ya. Ada lagi Bu yang akan disampaikan? Saya rasa kalau masukan dari Ibu udah cukup, saya rasa cukup Bu. Mungkin kalau dari saya cukup saja Bu, seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Nia. Berarti kita tinggal Pak Mas ya? Panas sudah belum? Kebetulan cuacanya hujan jadi nggak panas-panas Bu. Nggak panas-panas, iya. Di sini kita hujan Pak, baru reda. Iya, nggak panas-panas. Pak Nasimanto ada? Hadir Bu, baru saja. Aduh, Jan. Saya memang dari tadi menunggu Ibu lah pokoknya. Oh, gitu. Ya. Kaget Pak, kaget asli. Mau langsung atau bagaimana? Langsung aja ya Pak ya, karena tinggal Bapak nih kayaknya. Oh, berarti saya bontot ya Bu ya. Aduh. Ya, terima kasih atas sepertinya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Zoom saat ini, yaitu penyampaian refleksi ataupun flashback kegiatan PPL yang kedua. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat kalau nggak salah, itu memang kami ataupun saya melaksanakan kegiatan PPL di tempat kami di wilayah Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Dari pelaksanaan itu saya merefleksi sendiri terkait dengan
pelaksanaan baik kekurangan maupun kelebihannya. Secara makro pelaksanaan PPLK kedua menurut saya itu jauh lebih baik karena adanya persiapan yang ada waktu jeda yang lumayan ada gitu loh, ada waktu jedanya sehingga persiapan lebih matang. Kebetulan untuk pelaksanaan PPL yang kedua ini saya memegang kelas 5. Kebetulan kelas saya sendiri, jadi agak beda lah dengan sebelum-sebelumnya ataupun kelas yang akan datang, karena otomatis anak-anak itu dengan saya itu sudah tidak canggung lagi kayak gitu. Secara keseluruhan awal sampai akhir pelaksanaan itu runtut lah, dalam arti runtut sesuai dengan yang diharapkan, penyampaian indikator, tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau menurut saya kayak gitu sudah sesuai walaupun memang belum 100% sempurna. Itu secara kelebihannya. Dari antusiasme anak-anak juga berbeda, karena yang tadinya biasanya pembelajarannya itu seperti biasa menggunakan whiteboard dan lain sebagainya. Nah untuk kemarin itu memang media pembelajarannya itu saya menggunakan layar proyektor, kemudian saya kasih video animasi dan konstekstual kayak gitu, karena di dalam penyampaian ataupun pembelajaran yang saya alami itu ada 2 mata pelajaran yang terkait. Yang pertama tentang IPA ya, karena sistem pencernaan pada manusia berkaitan dengan IPA. Kemudian yang kedua matematika terkait dengan volume bangun ruang, yaitu bangun balok dan bangun kubus kayak gitu. Terkait dengan pembelajaran IPA saya menyampaikannya di samping tanya jawab kepada siswa dan menguatkan kepada siswa untuk mengerti fungsi-fungsi dari sistem pencernaan, mulai dari mulut kemudian sampai dengan anus kayak gitu. Kemudian anak juga senang karena penyampaiannya lewat gambar, lewat video yang dianimasi dalam bentuk kartun. Kemudian video kontekstual yang lain kami menyampaikan secara konkret terkait dengan volume bangun ruang baik kubus maupun balok, yaitu dengan balok ataupun kubus kecil, dengan kubus-kubus kecil kemudian ditumpuk, dan jumlah dari kubus kecil itu menandakan itu sebuah volume kubus maupun balok. Artinya sebuah volume kubus itu apa sih arti dari sebuah volume, kan kayak gitu. Setelah dipraktekkan secara konkret, anak-anak baru mengerti. Sebuah kubus seandainya memang panjangnya ataupun panjang sisinya 5, berarti 5 kali 5 kali 5 125. Buktinya apa? Ternyata di dalam sebuah kubus besar itu terdapat 125 kubus-kubus kecil kayak gitu. Termasuk di dalamnya juga pada balok kayak gitu. Jadi mengapresiasi mengrefleksi dari itu balok, sebuah balok besar tapi di dalamnya itu balok-balok kecil yang bentuknya kubus. Nah, ketika dihitung itu jumlahnya itu merupakan implementasi dari sebuah volume kubus. Itu secara keseluruhan, jadi anak-anak juga antusias lah terhadap pembelajaran itu. Cuma banyak kekurangannya. Yang pertama itu kekurangannya itu memang itu saya melaksanakan pembelajaran itu di dalam rumah, kebetulan rumah warga, tapi termasuk ke dalam guru juga sih kayak gitu. Jadi anak-anak juga kurang leluasa ketika bertanya dan lain sebagainya, takut mengganggu dan lain sebagainya sih. Termasuk ke dalam sistem pembelajaran saya ketika berdoa pun hanya menyampaikan berdoa mulai kayak gitu. Apalagi untuk nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya memang saya sampaikan dari awal tidak menggunakan hal itu, karena memang posisi saat
itu memang sedang di rehab untuk sekolahan, sehingga pembelajaran itu sangat memperhatikan dulu kayak gitu. Kemudian dari kamera pun di tengah perjalanan kameranya itu jatuh, tapi tidak diketahui oleh saya. Ya sekitar ada 10 menit lah, 5-10 menit. Tapi nanti saya sampaikan di-upload di media elektronik dalam bentuk utuh maupun yang sudah diedit seperti itu. Mungkin itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Resti, dari refleksi ataupun flashback pembelajaran yang saya alami beberapa hari yang lalu di SD kami. Mungkin hanya itu, minta kritik dan sarannya terhadap pelaksanaan secara gambaran dari pelaksanaan pembelajaran di SD saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas itu ketika memvideo, videonya itu memang tidak ada yang memvideokan, jadi kameranya dipasang sendiri gitu. Iya, iya. Gimana Pak? Iya betul. Jadi ketika di video itu memang saya kebetulan untuk guru-guru saya, teman-teman guru saya itu tempatnya berpencar loh, berpisah-pisah kayak gitu. Ada yang di musola, ada yang di PKM dan lain sebagainya. Itu kemudian waktu hari itu juga banyak kekurangan guru. Yang pertama ada yang sedang latsar CPNS, kemudian guru agama juga sedang double di SD lain, kemudian kepala sekolah sedang rapat dan ada salah satu guru yang sakit kayak gitu, sehingga tidak bisa dibantu oleh teman guru yang lain karena tempat satu dengan yang lainnya itu sangat berjauhan kayak gitu, sehingga saya menggunakan tripod untuk menaruh kamera kayak gitu Bu, jadi kameranya diam. Kira-kira kalau misalnya untuk siklus ketiga bisa meminta bantuan yang lain nggak Pak? Untuk menghindari kendala apabila terjadi kendala seperti yang terjadi di siklus 2 kemarin gitu Pak? Atau akan tetap menggunakan tripod lagi, atau misalnya akan meminta bantuan teman atau siapa Pak? Untuk refleksi dari bantuan saya aja panas. Oh, bayarnya mahal atau mah. Kalau Kang Usi bayarnya mahal, buburnya aja kita berapa kayak gitu. Ya rencana memang untuk dari refleksi ataupun flashback yang 2 pembelajaran yang saya alami ataupun saya lakukan, ternyata kendalanya itu jatuhnya kamera. Jadi rencana pembelajaran ketiga nanti saya memang minta bantuan minimal untuk megangi kamera ataupun mengawasi kamera supaya kameranya jangan sampai jatuh. Saya jadwalkan kira-kira ada guru yang sedang nganggur loh, maksudnya sedang tidak masuk kelas nanti untuk menemani saya untuk meng-shot kegiatannya. Ya, itu memang rencana saya untuk yang ketiga, saya ada teman untuk meng-shot kayak gitu karena dari 2 pembelajaran yang terlewati memang di tengah perjalanan kameranya jatuh. Kalau dalam hal pengeditan video ada kendala nggak Pak? Atau sudah lebih bagus, lebih baik dari yang siklus 1? Kalau pengeditan video ya seperti biasa lah Bu, tidak ada. Mengenai pengeditan videonya Pak, ya, video untuk yang sudah dibuat. Untuk pengeditan video jauh lebih bagus Bu, karena dalam kegiatan ini kan saya memang untuk editing video kan memang ortodidak kayak gitu, belajar sambil berjalan ataupun berjalan sambil belajar, sehingga jelas dari video yang pertama dengan yang kedua berbeda. Yang tadinya tidak ada animasi kayak gitu, sekarang sudah ada animasi kayak gitu Bu. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya di siklus yang ketiga
Bapak diberi kelancaran, semua teman-teman diberi kelancaran dan hasil yang memuaskan. Amin Bu, makasih Bu. Amin. Ya, cukup Bu menurut saya Bu. Cukup atau ada lagi yang akan dinaikkan? Ya. Biasanya Kang Husni itu Jan, kritiknya pedas banget Bu. Terima kasih Panas. Ya, makasih Bu. Gimana Pak? Ya cukup sudah Bu.